berbahagia yang pertama saudara-saudara berdasarkan firman Tuhan Mazmur 1 ayat 1-3 itu gini, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jelas, cara untuk berbahagia adalah menyukai dan merenungkan firman Tuhan. Dua saudara-saudara, menyukai dan merenungkan firman Tuhan. Siapa yang suka sepak bola, angkat tangan bilang saya. Siapa yang suka berbelanja, angkat tangan bilang saya. Siapa yang senang barang-barang mewah, perhiasan dan lain-lain, angkat tangan bilang saya. Siapa yang suka apalagi main game? Siapa yang suka main sosial media? Instagram. So follow Pak Pastor. Belum berteman kita kalau gitu ya. Siapa yang kesukaannya makan? Cookies, fiesta. Gak perlu sebut nama, dia sudah sadar siapa itu. Kita punya banyak kesukaan. Dan untuk kesukaan itu kita rela menghabiskan uang, menghabiskan waktu, menghabiskan bagian dari diri kita. Tetapi dengar baik-baik, kalau engkau mau berbahagia, kebahagiaan menurut firman Tuhan yang harus engkau sukai bukanlah hobi-hobi itu. Tetapi yang pertama dan terpenting dan tertinggi yang harus kamu sukai adalah firman Allah. Amin. Kalau saudara taruh firman Allah jauh di bawah hobi-hobimu, saudara malas, saudara gak suka baca firman Tuhan, dengar khotbah saudara malah ngantuk, malah main game dan lain sebagainya. Ketika orang kirim ayat saudara bahkan gak suka ayat-ayat itu dan lain sebagainya. Hei, kau calon kuat tidak berbahagia. Karena cara untuk berbahagia di Alkitab itu adalah menyukai dan merenungkan firman Allah. Amin. Kalau saudara sudah menyukai firman Allah, saudara lebih gampang merenungkannya. Tapi kalau saudara tidak suka kepada firman Allah, bagaimana saudara akan merenungkan sesuatu yang tidak saudara suka? Jadi kalau saudara nggak suka firman Allah, hari ini juga berdoa, Tuhan cabut rasa tidak suka ini dan tanamkan setiap hari untuk saya mencintai firman. Saudara mungkin berat membaca Alkitab 1 hari 5 pasal seperti yang kita tim pelayanan lakukan. 1 hari 1 ayat saja itu akan mengubahkan hidupmu. Amin. Kebahagiaan datang ketika engkau menyukai dan merenungkan firman Allah. Clear? Jelas? Oke, jelas. Yang kedua, cara berbahagia yang kedua. Jadi cara yang pertama apa? Menyukai dan merenungkan firman Tuhan. Cara yang kedua adalah memberi. Atau bahasa Inggrisnya begini, spend money. Memberi dalam arti begini, mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu yang kita sukai ternyata membuat kita bahagia. Wow. Mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu yang kita sukai ternyata membuat kita bahagia. Gimana itu pastor? Nah, ada seorang yang bernama Robert Frank. Dia menulis sebuah buku judulnya Luxury Fever, demam kemewahan gitu ya. Dia kemudian melakukan riset tentang hubungan antara kebahagiaan dengan membeli barang. Siapa yang suka belanja Shopee? Oh mungkin enggak, mungkin apa? Tokped. Mungkin apa lagi? Lazada. Mungkin JDID. Oh lagi iklan ini. Enggak saudara-saudara gitu ya. Jadi dia meneliti dan dia kemudian melihat 3 cara dalam mengeluarkan uang dan kita bahagia melalui cara itu. Siapa ingin tahu lagi? Angkat tangan bilang saya. Yang pertama, cara memberi atau cara mengeluarkan uang yang mendatangkan kebahagiaan. Yang pertama, kita punya uang 100 juta. Lalu kita misalnya beli sofa yang kita suka, maka kita akan berbahagia. Frank meneliti bahwa ternyata itu adalah kebahagiaan level 1, kebahagiaan yang paling cepat hilangnya. Aduh saudara-saudara, saya nggak kenal sama Frank ini.
Tapi saya rasa banyak orang yang seperti itu. Dia mencari kebahagiaan dengan berbelanja barang-barang. Jadi kalau dia suka barang tertentu, dia lihat boneka barangkali, boneka penggemarnya Winnie the Pooh. Dia beli boneka Winnie the Pooh. Dan ketika dia memiliki barang, dia merasa bahagia. Betul, ada bahagianya kalau saudara membeli barang. Tapi ketahuilah, menurut Robert Frank, itu kebahagiaan yang paling cepat hilangnya. Itu sebabnya banyak orang, saudara-saudara, oleh karena kebahagiaan itu cepat hilang, maka berikutnya dia akan beli sesuatu yang lain lagi. Karena dia mau cari kebahagiaan dari membeli barang. Dan kemudian semakin banyak barang yang dia beli, dan dia mendapati bahwa itu semua gak ada artinya. Dulu ada anak saya, saudara-saudara, salah satu anak saya yang penggemarnya, fansnya Justin Bieber, saudara-saudara. Itu sampai poster-posternya dicari. Dan saya sebagai emaknya juga tur cari parfum, saudara-saudara. Bahkan cari parfum Justin Bieber sampai di Jakarta, masuk di toko-toko yang saya sendiri gak pernah datang sebelumnya. Demi anak saya yang hobi Justin Bieber. Mungkin dia berpikir kalau dia beli barang, saya juga berpikir kalau dia dapat barang Justin Bieber dia bahagia. Dia bahagia, saudara-saudara, tapi paling cepat hilang. Yes. Sebentar sudah gak ada, saudara-saudara. Hari ini posternya Justin Bieber disapa selamat pagi juga enggak. Tapi kalau dulu mungkin doanya sujud menghadap Justin Bieber. Kebahagiaan paling rendah levelnya adalah kebahagiaan membeli barang. Siapa yang mau tahu level 2? Kebahagiaan level 2, saudara punya sama uang 100 juta, tapi saudara membeli pengalaman yang saudara impikan. Misalnya, saya kalau punya uang 100 juta, Pastor Melan, ini Jun datang. Saya ingin bulan madu dengan istri saya keliling Eropa. Membayangkan saja dia sudah senyum dan deg-degan. Karena istrinya aja belum ada gitu maksudnya. Jadi ketika dia bayangkan, saya sudah punya istri dan bulan madu keliling Eropa. Wow. Kalau dulu dia rencananya mau bulan madu di Spanyol, mau ke Barcelona. Sekarang Messi pindah, dia pindah juga mungkin ke Paris lah, ke Perancis hari ini ya. Membayangkan ketemu, pergi, jalan-jalan. Dulu saudara-saudara waktu tahun 90-an awal itu Hillsong masih baru-baru. Dan kita masih beli, belum ada CD, masih ada kaset-kasetan itu. Shout to the Lord, album yang pertama. Dan ketika mendengar Hillsong yang pertama kita langsung jatuh cinta. Karena mereka lah yang mempelopori praise and worship yang sampai saat ini, sampai sekarang ini berkembang. Lebih dari 30 tahun. Dulu saudara-saudara walaupun gereja Pentakosta kita nyanyinya pakai buku nyanyian guys. Kalau saudara datang ke gereja, saudara mesti hafal buku-buku nyanyian, right? Masih ada yang sempat lihat buku nyanyian? Oh sudah gak ada. Tapi zaman pastor dulu cuma ada buku nyanyian. Lalu keluarlah lagu Hillsong. Mendengarkan praise and worship dalam sebuah auditorium. Dengan musik, dengan lighting yang bagus, dengan penyanyi-penyanyi yang diurapi oleh Tuhan. Membuat hati saya berkata, Tuhan pengen saya berada. Melihat mereka secara langsung. Pengen Tuhan, satu kali ada KKR di Manado, mereka datang, saya pasti datang. Pengen merasakan atmosfer yang melayani Tuhan seperti itu. Tahun 2015 saya berangkat pertama kali ke Hillsong. Saudara-saudara, diajak oleh teman pendeta. Saya lihat auditoriumnya. Saya berada di atas 100.000 orang. Saya satu di situ, saudara-saudara, gitu ya. Tapi pengalamannya luar biasa. Sampai hari ini, saudara-saudara, cerita tentang Hillsong itu masih mendatangkan sukacita. Jadi kalau yang pertama, level yang pertama dari kebahagiaan itu adalah membeli barang. Level yang kedua yang kebahagiaannya sedikit lebih lama dari itu, kalau saudara membeli pengalaman. Sama-sama bilang beli pengalaman. Kalau saudara membeli pengalaman yang membahagiakan, maka itu saudara akan ingat lebih lama. Itu sebabnya banyak orang merencanakan liburan ke Bali. Ayo ya kita liburan ke Bali. Ini kita pastoral sudah berapa kali mau rencanakan liburan, cuma mati-mati direncana, saudara-saudara.
Tapi nggak apa-apa, merencanakannya saja sudah bahagia gitu ya. Nanti kita foto-foto ya di sini ya. Nanti kita foto-foto di sini ya. Dari masih Pandawa masih baru buka sampai Pandawa Sondak Top, orang rencanakan mau pergi liburan sama-sama. Belum pernah pergi, tapi merencanakan saja sudah bahagia. Apalagi benar-benar pergi. Kalau orang benar-benar pergi rame-rame dan kemudian ada persekutuan di sana, mungkin ada pelayanan di sana. Wow. Pengalamannya indah sekali. Itu kebahagiaan lebih lama dari level 1. Tapi bukan yang tertinggi. Saudara tahu apa pengalaman yang paling tinggi? Mau tahu? 2 tangan dong kalau mau tahu banget. Iya. Nih, menurut Robert Frank dalam bukunya Luxury Viver, level 3 tertinggi adalah ketika kita mengeluarkan uang untuk berbuat baik. Misalnya kepada gereja atau bantuan sosial lainnya, atau kepada sesuatu yang kita anggap penting. Maka kita akan mengingatnya dan bahagia seumur hidup, apalagi kalau kita terlibat dalam proyek itu. Bukan saya yang bilang, saudara-saudara, pastor mentang-mentang pastor bilangnya bantu gereja. Bukan, yang meneliti si Robert Frank. Gak ada hubungan darah sama saya. Bukan mantan pacar, bukan rekan bisnis. Saya juga gak dapet fee. Tapi dia menemukan ternyata orang-orang yang bahagianya bertahan lama adalah orang-orang yang mau berbagi. Sama-sama bilang mau berbagi. Orang-orang yang mau mengeluarkan uang untuk berbuat baik. Itu sebabnya saya bilang perjalanan misi yang paling bagus, perjalanan misi yang paling hebat adalah perjalanan misi yang kita semua terlibat di dalamnya. Kita semua bahkan mengeluarkan uang dan kemudian kita rame-rame menjangkau gereja lain. Bilang amin. Di sini panas sekali, rasanya kayak dipanggang. Apa yang terjadi? Lighting atau AC-nya nggak hidup? Tolong diatasi dong. Kalau nggak diatasi saya suruh ganti. Saya yang pegang belakang, saudara yang di depan supaya tahu rasanya. Itu ya. Jadi saudara-saudara, yang ketiga, kebahagiaan itu tercapai ketika kita mengeluarkan uang. Sama-sama yang mengeluarkan uang untuk berbuat baik. Untuk misi Tuhan. Ketika kita mengeluarkan uang, kita akan rasa bangga. Saudara, suami saya banyak dulu kontraktor, masih sampai sekarang. Banyak melakukan pembangunan gitu ya. Dia banyak membangun bangunan. Tapi ada satu bangunan yang membuat kita bangga. Selalu, apalagi hampir setiap minggu kita ke Mitra. Itu bangunan rumah sakit. Kalau saudara ke Tondano, gitu, ke Langowan, bro, Langowan. Rumah sakit apa itu yang di pinggir jalan di sebelum Naongan? Itu yang bangun suami saya gitu ya. Budi Setia. Itu yang sebelah jalan itu. Rumah sakit. Ketika kita membangun rumah sakit, saudara-saudara, kita setiap kali lewat itu ada rasa kebahagiaan yang lihat, wow, ternyata kita membangun rumah sakit. Dan rumah sakit itu menjadi besar, menjadi bagus, dan orang-orang bisa ditolong di sana. Begitu saudara-saudara, kalau kita melakukan sesuatu, memberi bagi orang lain, kebahagiaannya lebih bertahan lama. Saudara mau jadi orang-orang yang mau mengeluarkan uang untuk melakukan perbuatan baik, amin? Amin. Kebahagiaan saudara akan tahan lama. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 32 ayat 20. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air. Seringkali kita dengar khotbah, ayo menabur di pekerjaan Tuhan. Tapi tidak semua taburan itu benar. Alkitab bilang berbahagia kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air. Menaburlah, orang yang berbahagia adalah orang yang menabur di tempat yang tepat. Kalau saudara salah menabur bukan di tempat yang terdapat air, saudara akan kehilangan kebahagiaan. Karena saudara mungkin akan mengalami menyesal ya kasih sama dia, menyesal ya membantu mereka karena saudara salah lihat. Tapi kalau saudara membantu pekerjaan Tuhan, rumah gereja, pelayanan dan lain-lain, saya jamin itu gak salah tempat. Itulah tempat di mana air berada. Dan orang yang menabur
Ayat ini berkata, berbahagialah mereka yang menabur di tempat di mana terdapat air. Selanjutnya, Mazmur 25 ayat 12 sampai 13. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Sama-sama bilang, menetap dalam kebahagiaan, tinggal dalam kebahagiaan. Jadi saudara berada di dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi karena saudara takut akan Tuhan. Wow, luar biasa. Yang ketiga, saudara-saudara, sama-sama bilang tiga. Jadi yang pertama, cara yang pertama menyukai dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua dengan memberi atau mengeluarkan uang. Yang ketiga dengan cara apa? Melayani dengan kelebihanmu. Sama-sama ucapkan, melayani dengan kelebihanmu. Ketika engkau memakai kelebihanmu untuk menolong orang lain, untuk memecahkan masalah orang lain dan mengambil waktu untuk itu, maka engkau akan menjadi bahagia, gitu ya. Kalau ada orang yang melayani nggak bahagia, kemungkinan besar mereka melayani bukan dari kelebihan. Mungkin mereka melayani karena terpaksa, atau mereka melayani karena ingin tenar, mereka melayani karena kurang kerjaan, atau whatever apapun itu. Kalau saudara melayani bukan karena saudara punya kelebihan sesuatu, saudara akan kurang bahagia. Saudara akan berbahagia kalau saudara melayani dari kelebihannya. Saya tahu dari mana. Karena ada kasus satu kali dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 39, 40 dan pasal 22 ayat 2. Paulus menjawab begini, Rasul Paulus. Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu. Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani. Pasal 22 ayat 2, ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Paulus nggak mungkin bisa menenangkan massa yang ribut pada waktu itu kalau dia tidak punya kelebihan, yakni berbahasa Ibrani. Oke? Nah, mengapa dia bisa menenangkan situasi orang banyak? Karena dia punya kelebihan, yaitu dia bisa berbahasa Yunani dan dia bisa berbahasa Ibrani. Saudara juga harus melatih supaya saudara berbahagia. Saudara harus melayani Tuhan dari kelebihan atau kekuatan saudara. Saudara nggak mungkin melayani Tuhan dari kekurangan saudara. Nggak ada itu ceritanya. Kalau saudara mau melayani harus dengan kelebihanmu. Kelebihan saudara mungkin bukan seperti saya, Pastor Melan, berkhotbah di depan. Saudara mungkin kepandaian saudara bikin onde-onde. Saudara bisa cetak onde-onde terenak se-Sulawesi Utara. Kenapa saudara nggak melayani Tuhan dengan saudara punya onde-onde? Saudara bisa masak, saudara layani Tuhan dengan masakan saudara. Halo? Saudara tahu persembahan yang saudara kirim, persembahan yang saudara kirim ke gereja setiap minggu, saudara-saudara, dikumpul 1 bulan, gitu ya. Itu paling banyak habis untuk snack anak-anak. Itu pun orang tua yang datang kita gak kasih snack. Berarti saudara di gereja itu banyak orang yang membutuhkan makanan. Kalau saudara jago bikin makanan, datang bawa di gereja. Karena ada pasukan yang akan menghabiskan, ya kan Mas Yongki? Amin, apalagi hari Senin saudara-saudara. Kalau hari Minggu banyak yang bawain makan, donat, lampa. Hari Senin yang tinggal di gereja, semana hari Senin mereka mesti bersihkan semua yang kotor-kotor kita tinggalkan. Kenapa gak bawa di gereja? Saudara punya banyak pohon pisang di rumah, tinggal busuk dimakan burung, bawa ke gereja. Itu juga bentuk pelayanan. Amin. Atau saudara mungkin gak punya bahan, tapi saudara bisa. Setiap bulan MCM akan memberi makan gizi kepada orang-orang. Dan kalau ada yang bisa masak itu kita bisa menghemat uang banyak. Persembahan kita gak pakai untuk membeli snack lagi. Karena ada ibu-ibu yang datang, pastor sebulan sekali kita boleh masak di gereja. Kita tahu bikin kacang hijau, kita tahu bikin cilok, kita tahu bikin tinutuan, kita tahu bikin ayam lalapan. Nggak usah bayar Pak kita kerjakan dengan bahagia. Wow saudara-saudara. Mengapa tidak?
Saudara pasti punya kelebihan. Cari tahu apa kelebihanmu. Dan layani Tuhan dengan kelebihanmu. Kalau saudara memang jago menyanyi, jangan cuma menyanyi di kamar mandi. Menyanyi di sini supaya orang lain diberkati. Amin. Kalau saudara kuat bersaksi, daripada saudara baca cerita orang lain keburukan, panggil orang datang ke gereja. Saudara sedang melayani dari kelebihanmu. Amin. Dan kita kasih itu tangan buat orang-orang yang memanggil teman-temannya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Gereja kuat kalau ada orang yang mau dan mampu bersaksi. Puji Tuhan. Ya. Jadi 3 cara bahagia menurut Alkitab. Apa 3 cara berbahagia? Yang pertama, menyukai dan merenungkan firman Allah. Yang kedua, memberi. Yang ketiga, melayani dari kelebihan atau dari kekuatanmu. Yang terakhir saudara-saudara, saya mau bahas gini. Mengapa orang tidak bahagia? Wah, tuntas hari ini, oke? Supaya saudara cari tahu mengapa orang tidak bahagia. Dan ini bukan kata saya, saudara, bukan karena saya ngarang-ngarang. Seorang yang bernama Mo Gaudat, gitu ya. CBO-nya Google, termasuk pemimpin Google gitu ya. Dia membuat riset, dia seorang programmer komputer dan melakukan riset tentang kebahagiaan. Kalau saudara tahu hari ini Google adalah sebuah organisasi atau sebuah apa ya, bukan cuma sekedar mesin pencari, tetapi itu juga orang yang mau kerja di Google itu kerja idaman. Itu sebabnya kalau saudara melihat kantornya Google gitu ya, di kantornya itu ada banyak permainan dan ruang-ruang yang aneh-aneh karena ada si Mo Gaudat ini. Oke, Mo Gaudat ini menulis gitu ya, dalam bukunya dia melakukan riset. Dia berkata demikian, kebahagiaan adalah default system. Sama bilang default system. Anak-anak muda pastinya mengerti ya kata default system. Atau bawaan dari Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan menginstal kebahagiaan sebagai default system buat kita. Oke? Buktinya saudara-saudara, meskipun banyak meskipun anak di tempat berkekurangan gitu ya, tetapi mereka bisa bermain dengan bahagia. Namun mengapa banyak orang ketika besarnya tidak bahagia? Itu karena menurut Mo Gaudat gitu ya. Karena mereka banyak menginstal rumus-rumus bahagia yang salah. Contohnya bagaimana? Misalnya kita membuat rumusan dalam pikiran kita begini. Kalau kita kaya dan tenar, kita pasti bahagia. Ternyata saudara sudah kaya dan saudara sudah tenar, Anda tidak bahagia. Karena ternyata rumusnya salah. Tenar dan kaya itu tidak sama dengan bahagia. Setuju? Kita mungkin melihat orang naik Ferrari, Lamborghini, Porsche dan pasti mereka berbahagia. Itu sebabnya kita follow orang lain karena kita berpikir hidup mereka pasti lebih bahagia dari kita. Karena mereka punya mobil mewah berjejer, karena mereka punya baju dengan brand-brand terkenal. Kalau mau ukur kebahagiaan, apakah mereka lebih bahagia? Dorang dengan torang, apakah saudara bisa tahu hasilnya dengan pasti bahwa mereka lebih bahagia? Belum tentu saudara-saudara. Mereka stres karena setiap hari mereka harus bikin konten. Karena mereka YouTuber dan influencer. Dan itu saudara-saudara tantangannya beratnya beda. Kita cuma di situ follow. Tapi setiap hari mereka mesti memikirkan apa yang mau saya taruh di konten. Itu stres loh saudara-saudara. Memang duitnya banyak. Tapi apakah mereka bahagia? Enggak juga. Kalau ketenaran dan kekayaan bisa menentukan kebahagiaanmu, saya jamin Marilyn Monroe belum mati. Elvis Presley belum mati. Dan itu penyanyi yang seperti malaikat suaranya. Whitney Houston juga gak akan mati minum obat di kamar mandi. Halo, ternyata kekayaan dan ketenaran tidak membuat orang berbahagia. Mereka tidak bahagia karena mereka salah menginstal rumus di otaknya. Dan mereka lupa bahwa mereka punya default system yang diatur, yang dibuat oleh Tuhan, yaitu bahagia. Bilang amin, saudara-saudara. Ada 2 hal mengapa orang tidak bahagia. Ingin tahu?
Yang pertama saudara-saudara gitu ya, orang tidak bahagia ketika mulai iri, dengki, dan bukannya terinspirasi. Tidak bahagia dimulai dari kata membandingkan. Diucapkan 3 kali dengan keras-keras. Membandingkan, membandingkan, membandingkan. Kalau saudara mulai lihat ternyata saya nggak bahagia pastor dalam hidup ini, cek kemungkinan besar penyebabnya adalah karena saudara suka membanding-bandingkan. See? Wow, luar biasa. Nah, tidak semua kata membandingkan itu jelek gitu ya. Jadi tidak bahagia dimulai dari kata membandingkan. Ketika engkau mulai membanding-bandingkan, mulailah datang ketidakbahagiaan dalam dirimu. Iri, dengki, cemburu, apalagi bukannya terinspirasi, malah engkau mengembangkan perasaan-perasaan yang negatif. Sesungguhnya saudara, membandingkan ada 2. Membandingkan yang positif dan membandingkan yang negatif. Saya baca dulu yang membandingkan yang negatif, oke ya. Membandingkan yang pertama, saudara membanding, ini yang negatif. Saudara di posisi ini dan saudara bandingkan dengan orang yang di bawah saudara. Kalau saudara membandingkan ke bawah, lalu kemudian yang dimaksud dengan membandingkan negatif, ketika saudara melihat orang-orang di bawah, saudara mulai sombong, merasa hebat. Oh, kita kan anak orang kaya, kita kan ahli waris, dorang orang miskin. Akibatnya saudara merasa gak perlu belajar. Saudara merasa tunggu-tunggu jo orang tua mati kong terima barisan. Tanpa perlu bekerja. Halo, siap-siap miskin lagi guys. Karena saudara mulai melihat ke bawah dan menyombong dan merasa hebat. Itu yang pertama. Membandingkan negatif yang kedua adalah membandingkan ke atas. Ketika saudara melihat orang yang lebih di atas dari saudara, kekayaannya lebih, kepintarannya lebih, saudara bukannya terinspirasi, saudara iri, dengki, tertekan, cari-cari kesalahan, cari lihat kekurangan orang yang di atas kita. Misalkan saudara Pastor Melan, kemudian kita merasa oh ada gereja yang lebih besar dan lebih bagus dari Metro Church. Dan kemudian apa yang terjadi, kita lihat itu, wah itu gereja penuh dengan skandal, justru mencari-cari kelemahan, justru mencari kekurangan. Hey halo, ini akan menjadi gereja yang tidak pernah berbahagia. Untunglah gereja ini gak seperti itu, amin. Kalau kita lihat ada gereja yang lebih berhasil, kita lihat ada gereja yang lebih sukses, yes, kita turut mendoakan. Bahkan dalam doa kita, kalau boleh kita bisa belajar dan kerjasama dengan mereka yang sudah terbaik. Itu membandingkan positif. Tapi kalau membandingkan negatif, saudara lihat ada orang lain yang lebih kaya dari saudara, lebih sukses dari saudara, dan saudara marah iri, dengki dan lain sebagainya. Hey, saudara pasti akan menjadi orang yang tidak bahagia. Yang ketiga, membandingkan ke samping. Ketika saudara lihat gini, oh dia miskin, dia juga miskin, yang ini juga miskin. Oh ternyata kita semua sama-sama miskin. Ya udah, kita ditakdirkan miskin. Dan saudara gak berjuang lagi dalam hidup ini. Ya ternyata memang semua seperti itu. Jangan begitu saudara-saudara. Itu akan membuat saudara tidak berbahagia. Yang keempat, membandingkan ke belakang, ke masa lalu, agar merasa bersalah, menyesal, dan menyalahkan diri sendiri, dan menyalahkan orang lain. Saudara suka melihat masa lalu saudara, dan saudara menganggap masa lalu saudara tidak berbahagia. Lalu saudara mencari orang yang mau saudara kambing putih yang mau dihitamkan. Oh mungkin yang menyebabkan saya nggak bahagia adalah tetangga saya. Oh mungkin yang menyebabkan saya jadi begini karena tetangga saya begini. Saya nggak bahagia mungkin karena opa saya begini. Saya nggak bahagia karena nenek saya begini. Saya nggak bahagia karena orang tua saya begini. Saya nggak bahagia karena presiden saya ini. Saudara bisa bayangkan presiden pun jadi salah. Halo. Karena saudara selalu melihat ke belakang. Yang kelima, membandingkan yang negatif itu, yaitu ketika saudara membandingkan diri saudara dengan tujuan. Setiap tahun saudara-saudara di MCM saya suruh buat tujuan dan deklarasikan iman saudara, impian saudara. Waktu dideklarasikan saudara-saudara, apa yang terjadi? Semangat. Tengah bulan saya tanya, siapa yang visinya, impiannya, sudah resolusinya sudah dijawab oleh Tuhan. Bahkan angkat tangan sudah gak berani lagi. Lalu apa yang terjadi?
kayaknya gak mungkin tercapai. Sudah 6 bulan gak mungkin tercapai. Bukankah justru kita masih punya 6 bulan untuk bekerja lebih giat supaya tujuan-tujuan kita tercapai. Ketika kita berada di posisi tujuan dan kemudian kita rasa itu mulai, aduh kayaknya gak mungkin. Saudara kemudian memutuskan untuk gak usah bergerak apa-apa. Toh itu gak mungkin tercapai. Saudara akan menjadi orang-orang yang tidak berbahagia. Sekarang ini membandingkan yang positif, yang terakhir. Sama-sama bilang membandingkan yang positif. Ini cara yang paling bijaksana. Saudara akan menjadi bahagia kalau saudara membandingkan dengan positif. Yang pertama, waktu saudara lihat ke bawah, orang-orang yang lebih rendah, lebih miskin, lebih susah. Saudara, saya bersyukur Tuhan. Saya bersyukur untuk keberuntungan yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Masih banyak orang yang lebih susah dari saya. Dari atas rasa bersyukur itu, saudara kemudian mulai berbagi kepada mereka. Kasih sesuatu buat mereka. Kasih 10.000 gak akan membuat mereka, saudara miskin, tapi mereka bisa berbahagia. Karena saudara sedang membantu orang-orang yang di bawah saudara. Berusaha menginspirasi hidup mereka. Ayo lakukan sesuatu. Kamu gak ditakdirkan untuk seperti itu. Kamu bisa maju. Ada saya di sini yang bisa tolong kamu supaya kamu naik kelas, supaya kamu naik level kehidupan, supaya kamu terinspirasi. Ada banyak orang yang seperti itu. Amin. Jangan cari orang yang menyombongkan diri. Cari orang yang mau berteman dan mau mengangkat mereka yang ada di bawah. Yang kedua, kalau saudara melihat ke atas, ketika saudara membanding-bandingkan, saudara lihat apa orang yang lebih sukses, jadikan dia teladan yang baik. Terinspirasi dari perjuangannya. Bertanya dan membuka diri dengan pertanyaan yang benar, itu penting. Ketika saudara melihat ada orang sukses, dan gak ada sukses yang diraih dengan gampang, jangan cuma mau lihat suksesnya bro. Lihat perjuangannya, lihat ketekunannya, lihat kasihnya. Lihat betapa kerasnya dia berjuang dalam hidup ini dan jadi terinspirasi. Bukannya cari-cari kesalahannya, tuding-tuding kesalahannya. Saudara gak akan berbahagia dengan cara itu. Gak akan saudara. Kesamping ketika saudara lihat, oh ini miskin, ini miskin, ini miskin. Bukan berarti ini sudah sama. Saudara katakan, hei teman-teman, ayo kita naik level sama-sama. Karena saudara sekarang memiliki teman seperjuangan. Sama-sama bilang teman seperjuangan. It's okay sekarang kita miskin, it's okay kita masih susah, tapi kita akan berjuang sama-sama. Kita kalau bersama kita bisa, cie. Betul gak? Waktu saudara-saudara saya bersama suami saya ikut banyak seminar yang mengubahkan hidup kami gitu ya. Seminar bisnis, seminar marketing, seminar life revolution. Kami panggil semua teman-teman kami, ayo ikut saya ngajarin gini loh caranya seperti ini. Ada orang-orang yang terinspirasi, mereka masih bersama-sama dengan kami hari ini dan kehidupan mereka betul diubahkan gitu ya. Dan tetapi ada orang-orang yang waktu dikasih tahu merasa negatif, enggak percaya dan enggak mau ikut, ya goodbye my love. Amin. Akan ada orang yang selalu enggak setuju dengan kita. There's always haters, di mana-mana selalu ada haters. Tapi apakah kita mau dengar kata-kata haters ini? No. Saya enggak mau, saudara-saudara. You boleh membenci saya, terserah lu. Gua enggak pikirin. Yang penting gua tahu hati gue terhadap lu bener, cie. Asik. Jadi ingat Jakarta gue. Mungkin sudah lama gak ke Jakarta ya. Nanti kita ke Jakarta ya, Ping. Haleluya. Jadi ajak teman-teman berjuang sama-sama. Teman-teman seperjuangan. Ke belakang, saudara-saudara. Ke belakang. Kalau kita lihat masa lalu, jangan cari kambing hitam di masa lalu, jadikan itu kambing. Tapi masa lalu kita yang kelam, masa lalu kita yang penuh dengan penderitaan, itu harus menjadikan kita jadi orang yang waspada. Sama-sama bilang waspada. Belajar dari kesalahan masa lalu. Ini banyak kita gagal di sini. Yang kita ingat adalah kejadiannya, tapi kita nggak ingat pelajarannya. Gitu ya. Padahal kalau kita mau bahagia, yang kita ingat adalah pelajarannya. Dalam hidup kami, saudara-saudara, dalam berusaha kami ditipu orang bukan cuma satu kali. Yang menipu juga bukan penjahat, orang-orang baik sebenarnya. Gitu ya, tipu kami.
Kalau saya mundur dan saya hitung uang-uangnya gitu ya saudara, maka saya akan merana dan sedih, banyak banget yang ditipu. Halo. Tapi saya nggak mau. Ketika saya menengok masa-masa kita ditipu, kita ngomongnya jadi gini. Bukan, saya nggak mau pikir-pikir rupiah yang hilang. Apalagi pas pope memang ada godaan untuk begini, aduh tapi doi dari sana, dipinjam, tidak dikembalikan dan lain-lain sebagainya. Enggak, saya bilang kita belajar. Untuk apa? Lebih bijaksana. Jangan gampang percaya orang. Dan kalaupun orang berbuat jahat sama kita, it's okay. Ampuni, rilis. Karena mereka yang penjahat, bukan kita yang penjahat. Bilang amin. Jadi itu sudah. Jadi selalu waspada dan belajar dari kesalahan masa lalu. Apa yang diingat? Pelajaran, bukan kesalahannya. Apa yang diingat? Pelajarannya. Yang kelima, ketujuan. Apabila kita punya tujuan dan terasa jauh, saudara-saudara, jangan negatif dan gak lakukan apa-apa. Justru kita jadikan itu patokan untuk kita terus melangkah. Coba lagi sampai berhasil. Apabila kita sudah melenceng, kita lihat, oh sana tujuannya. Kita mungkin sudah berbelok. Kita ingin menjadi seseorang, kita ingin melakukan sesuatu. Tapi dalam kehidupan ini mungkin banyak persoalan. Kita mulai melenceng. Kalau kita punya tujuan, maka tujuan itu yang akan mengarahkan kita kembali ke link yang benar, ke jalur yang benar. Dan membuat kalau tujuannya mustahil, bagi saya itu kesempatan saya bergantung kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan secara kekuatan gak mungkin capai goal itu. 16 tahun lalu saudara-saudara, saya gak kebayang MCM setiap minggu hari ini. Itu yang beribadah di 14 ibadah raya itu mencapai 900-an orang. Kita cuma 20 sampai 30 orang di ruko itu. Sempat saudara-saudara saya sampai segitunya, ini sih generasi enak gitu ya. Tapi Pastor Ramli, Pastor David dan Pastor Ronda beberapa saya bilang, hey, keluar kamu, cari anak-anak jalanan, cari siapa saja. Gak mungkin di kota ini gak ada orang. Bawa mereka ke gereja. Saking ingin rindu melihat jiwa-jiwa datang dan menyembah Tuhan. Dan memang benar saudara-saudara. Mereka jalan di batu-batu, mereka seret anak-anak jalanan dan kemudian mereka bawa ke gereja. Kita kasih makan, kita kasih pelayanan. Dan habis itu kemudian mereka kabur lagi. Ya gak apa-apa saudara-saudara. Biasa. Saking haus akan jiwa-jiwa. Waktu itu terasa mustahil, tapi justru karena itu kita bergantung kepada Tuhan. Kita butuh mujizat untuk melihat rencana Tuhan tercapai bagi kota ini. Amin. Dan hari ini saya bisa ketemu orang-orang luar biasa. Bukankah saudara layak dapat tepuk tangan? Sekarang gimana pastor yang benar soal membanding-bandingkan? Mau tahu ya? Galatia 6 ayat 4. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ulangi, kita baca sama-sama Galatia 6 ayat 4. 1, 2, 3. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Satu-satunya membandingkan yang diizinkan Alkitab adalah membandingkan dirimu sendiri. Nah ini dia masalah. Pastor, bagaimana membandingkan dengan diri sendiri? Kalau mau perbandingan harus dua. Kalau saya sendiri gimana membandingkannya? Hei, bandingkan gini caranya. Bandingkan antara dirimu yang negatif dan dirimu yang positif. Di dalam diri kita saudara selalu saya gambarkan ada hitam dan putihnya. Ada naganya, ada ularnya, sisi jahatnya. Dan ada sisi malaikatnya, angeliknya. Nah saudara bayangkan kalau seumur hidup saudara, saudara memberi makan sisi jahatnya saudara. Egois, pelit, apalagi dengki, iri, benci, apalagi sombong. Saudara kasih makan diri saudara yang negatif. Bayangkan yang akan terjadi dengan keluargamu. Bayangkan apa yang terjadi dalam 5-10 tahun ke depan. Saudara akan menjadi orang-orang yang benar-benar jahat,
Enggak ada orang yang akan menyukai engkau dengan sikapmu yang tetap seperti itu. Bandingkan dengan dirimu yang positif. Engkau pasti tahu bahwa di dalam dirimu selalu ada kebaikan, ada kemurahan hati, ada kasih sayang, ada kekuatan jiwa, ada ketangguhan, ada roh yang tidak menyerah pada keadaan, ada ketekunan, ada belas kasihan, ada kekuatan. Bayangkan saudara memberi makan bagian diri saudara yang positif. 5 tahun ke depan saudara akan menjadi manusia seperti apa? Saudara akan menjadi orang yang seperti apa? Saudara akan kaget. Ternyata saudara bisa seperti itu. Kita pernah baku seduh dulu. Torang pastoral. Ada alasan kenapa torang jadi pastoral. Karena apa? Karena torang tahu kalau orang gak jadi pendeta, orang akan jadi penjahat yang kejam dan keji. Karena orang kenal orang pe diri ini. Orang kenal orang pe masa lalu. Orang kenal orang pe hitamnya kehidupan yang orang jalani. Dan betapa jahatnya kalau bagian itu kita kasih makan. Putuskan, bandingkan dirimu yang negatif, dirimu yang positif. Ini bukan soal toxic positivity, ini soal firman Tuhan. Bahwa di dalam diri kita ada default system. Tuhan telah menginstal di dalam diri kita kebahagiaan. Yang seharusnya ketika apapun yang terjadi, kalau kita restart kembali, maka kita akan menemukan kebahagiaan di dalamnya. Katakan amin. Bandingkan dirimu yang negatif dan positif. Kasih makan yang positif. Tuhan pasti menolong engkau. Amin. Yang kedua yang membuat engkau sulit bahagia adalah penderitaan berkepanjangan. Terlalu lama menderita. Saya kasih statement pendek aja. Penderitaan berkepanjangan adalah program pikiran kita sendiri untuk mengingat hal-hal yang menyakitkan terkait kesalahan sendiri maupun orang lain, sehingga kita merasa layak untuk menderita tanpa solusi bijaksana. Orang yang menderita berkepanjangan selalu melihat hal negatif dari hal yang positif sekalipun. Itu sebabnya saudara-saudara muncul istilah toxic positivity yang belakangan ini jadi tren. Orang-orang negatif yang menyerang orang yang positif. Bayangkan saudara-saudara, di tengah-tengah orang yang positif, optimis dan percaya kepada kebaikan kebenaran, mereka bilang itu toksik, itu beracun katanya. Mereka masih menyatakan itu sebagai negatif. Luar biasa orang-orang ini. Karena mereka terlalu lama menderita. Kalau ada tanya yang seperti itu, ya karena mereka terlalu lama menderita. Gitu ya. Selalu melihat hal negatif dari hal yang positif. Selalu ingin membalas dendam, selalu membangkitkan rasa bersalah orang lain. Dia merasa menang jika orang lain merasa bersalah. Ahli dalam mempersalahkan orang lain tanpa mau bertanggung jawab atas deritanya sendiri. Itulah penyebab ketidakbahagiaan, yaitu penderitaan yang berkepanjangan. Mogaudat kemudian mencatat, saudara-saudara, penderitaan tidak mendatangkan manfaat. Titik. Penderitaan memang ada, tapi penderitaan yang berkepanjangan tidak akan membawa manfaat apa dalam hidup ini. Kalau saudara ada di titik itu, switch kembali ke default system. Saudara diinstal bahagia oleh Tuhan. Bilang amin. Dan kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa.